Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar legenda kisah Nyai Dasima. Perempuan itu cantik sekali. Karena kecantikannya, Tuan Edward terpikat dan berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkannya. Ia adalah Dasima, wanita yang berasal dari Kahuripan. Dasima, wanita cantik yang akan hidup melarat. Karenanya, Dasima dengan senang hati menjadikan dirinya sebagai wanita piaraan Tuan Edward. Hasil hubungan mereka membuahkan seorang anak wanita bernama Nancy. Meskipun telah beranak, Dasima tetap cantik seperti masa perawannya. Itulah yang mendorong Tuan Edward, laki-laki asal Inggris, tak segan-segan memberikan sebuah rumah serta para pembantu yang siap melayani keperluan Dasima. Semula, Dasima dan Tuan Edward menetap di Curug Tangerang, kemudian pindah ke Pejambon. Setiap lelaki dewasa yang lewat di depan rumahnya, manakala melihat Nyai Dasima, maka menitiklah air liur mereka. Bagi mereka yang telah beristri, tumbuh sesaat penyesalan. Mengapa tidak beristrikan wanita itu saja? Pastilah hidup bahagia cahaya kecantikan yang terpancar dari bola mata dan lekuk tubuhnya. Bagi lelaki berjaka dan duda, ada status keinginan untuk memberi istri Nyai Dasima. Sungguh, ada magnet yang melekat di tubuhnya, membuat lelaki secara refleks mengalih pandang ke arah rumah Dasima dan berharap bisa melihat, meskipun sehelai rambut lewat jendela. Samiun, lelaki yang beruntung karena punya paman seorang tentara dengan jabatan Komandan Onder Distrik Gambir, sehingga punya peluang untuk berkesempatan masuk ke rumah Nyai Dasima atas urusan pamannya. Samiun, sekalipun telah beristrikan Hayati, tetapi melihat Nyai Dasima goncanglah ketahanan jiwanya. Hayati, istrinya yang dahulu dipuja dan diburu, kini baginya hampir bagaikan kendaraan tua rongsokan. Bila mana dibandingkan dengan Nyai Dasima, ibarat kereta kencana para raja. Samiun tergila-gila dan merubuhkan pilar imannya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan seorang Nyai Dasima yang di matanya bagaikan Cleopatra seperti dalam mitologi Yunani, ataupun bagaikan Sinta dalam cerita pewayangan. Samiun dengan segala daya upaya mengumpulkan uang, lalu mencari Haji Saliun di Pecenongan untuk minta guna-guna agar bisa memetik untung Pejambon Nyai Dasima yang cantik rupawan. Samiun dengan akal liciknya berhasil menyuap Mak Buyung untuk menjadi perantara sekaligus ujung tombak panah asmaranya, agar bisa menancap di relung hati Nyai Dasima. Berbekal sehelai rambut Nyai Dasima yang diperoleh lewat tangan kotor Mak Buyung, mengendalikan permainan mistis, Nyai Dasima berubah. Kini,
Samiun di matanya adalah pria tergagah di Batavia, yang tak sebanding bila mana dijejer dengan Tuan Edward, yang tak lebih dari lelaki tua karatan yang tak ada harga di pasar Senen. Melalui permainan mistik, Nyai Dasima menyongsong Samiun yang menanti di tepi kali dengan ketek bambu. Mereka pergi ke rumah Mak Soleha, ibunya Samiun. Nyai Dasima menetap di rumah itu di bilangan Kuitang. Sebelum menggelar rencana, Samiun telah berkolusi dengan Hayati sang istri, dengan janji harta untuk Hayati. Disetujui Samiun menikahi Nyai Dasima dengan harapan dapat meraup harta. Persetujuan istrinya membuat Samiun berpercaya diri dalam mendapatkan Nyai Dasima. Perempuan cantik kembangnya Pejambon kini berada dalam rumahnya. Menurutnya, seperti kerbau di cucu hidungnya. Samiun memanggil penghulu agama dan pernikahan pun dilangsungkan. Ketika pernikahan berlangsung, di tangan Nyai Dasima ada nilai harta sebesar 6.000 gulden. Suatu jumlah yang sungguh banyak dibanding gaji seorang wedono di Batavia, tak lebih dari 50 gulden. Samiun menyayangi Nyai Dasima, demikian juga Mak Soleha serta Hayati. Namun, berangsur hari dan makin susut rasa sayang tersebut, karena harta yang dibawa Nyai Dasima semakin berkurang dan akhirnya ludes. Kini, Nyai Dasima menjadi beban mereka. Sebenarnya masih ada hartanya, tetapi di Pejambon, dan itu tak mungkin diambil. Melihat perilaku Hayati, Mak Soleha dan Samiun yang berubah total, Nyai Dasima sadar bahwa dirinya menjadi objek Samiun, Hayati, dan Mak Soleha. Nyai Dasima tak tahan lagi dan minta cerai. Samiun setuju menceraikan dengan syarat harta Nyai Dasima yang ada di Pejambon, pemberian Tuan Edward, harus diserahkan kepada Samiun. Hayati sangat berperan dalam menentukan langkah Samiun. Hayati terus mendesak agar Samiun bisa memperoleh harta Nyai Dasima. Dengan berbagai upaya, Samiun mencoba melunakkan hati Nyai Dasima agar bersedia mengalihkan hartanya. Tetapi hal itu sulit dilakukan Nyai Dasima. Tidak mungkin ia kembali ke Pejambon menemui Tuan Edward. Jangan-jangan kemurkaan dan penjara yang didapatnya karena telah mempermalukan Tuan Edward di mata orang Belanda dan Eropa umumnya. Samiun akhirnya menceraikan Nyai Dasima, tetapi tak mendapatkan hartanya. Sementara Nyai Dasima tetap berada di rumah karena tak punya saudara di Batavia. Tak punya uang lagi untuk pulang ke kampungnya, dan tak punya keberanian untuk menemui Tuan Edward untuk memohon pengampunan atas kecurangan yang dilakukannya. Hayati menjadi semakin kesal melihat Nyai Dasima yang telah berubah menjadi beban bagi keluarganya. Hayati mendesak Samiun untuk menyingkirkan Nyai Dasima. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Yuk subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.